Sekarang saya ingin bertanya tentang sesuatu berita yang masih ramai di sosial media, Dok. Mhm. Tentang whipped cream gas. Oh, oke. Ini kan ramai Iya sekali iya ya. iya. Ini tuh sebenarnya zat apa sih, Dok? Terus ada yang bilang Mhm. kalau si zat ini memberikan efek fly, Iya iya iya. ketawa. Itu dari mana, Dok? Oke. Penyakit paling populer untuk anak muda tuh apa sih? 2025 ya, trennya kayaknya ke arah udah mau Hmm, BAB, mhm, baru benar-benar masuk untuk BAB gitu. Jadi sebelum itu ya jangan ditongkrongin juga, jangan mhm. kelamaan juga sebenarnya gitu. Untuk beberapa orang malah menganggap itu sebagai me time, Dok. Waktu di Ya, toilet benar, itu. saya mengerti. Kalau pipis kita dikerubungin semut, katanya itu juga diabetes, Dok. Enggak sih. Kalau kita harus nggak selalu yang di label sehat itu pasti sehat, tergantung jumlahnya juga. Oke. Nggak selalu yang di label nggak sehat itu pasti nggak sehat nggak juga, tergantung jumlahnya yang kita makan berapa. Kalau menurut dokter, mana yang lebih berbahaya untuk jangka panjang nih? Oke, Apakah kurang tidur yang kronis oke. atau konsumsi gula yang berlebihan? Eh, Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Kebanyakan dari kita punya kebiasaan yang kita anggap normal ya. Yang kita lakukan secara rutin, yang bahkan mungkin sudah turunan dari mama, nenek, kakek. Belum lagi tren-tren yang kita lakukan karena viral di sosial media. Tapi jangan-jangan secara medis ini justru bisa jadi bahaya. Jadi hari ini kita akan meluruskan mitos-mitos yang beredar di sosial media bersama dokter catokan kita, ada dokter Dion. Hai dokter. Halo JJ, hai Terima semua, hai kasih Pipers. Ya, sudah datang di Pip Talk. terima kasih undangannya. Dok, sebelum ke pertanyaan seputar medis, mau nanya dulu ide catokan deh dok. Itu dari mana idenya? Sebenarnya ide cotokan itu ada dari salah satu tim ya. Udah keluar juga, tapi salah satunya dari dia. Pada saat itu kita kayak tukar ide gitu ya. Kayak ini kita kayak pada saat itu mulai bikin konten untuk yang meluruskan mitos dan lain sebagainya. Jadi ada muncul ide bahwa kayaknya perlu something deh gitu untuk kayak embody meluruskannya Iya, ini gitu. iya. Jadi pada saat itu kayak apa ya barang yang di rumah yang bisa ya? Apakah penggaris? Penggaris kan juga bisa meluruskan ya. Apakah catokan dan lain sebagainya. Terus pas di rumah ada catokan istri yang terbengkalai, udah kita pakai aja gitu. Akhirnya ya udah itu stick gitu sampai sekarang juga gitu. Dan sekarang jadi signature ya. Iya bisa dibilang ya mungkin ya. Baik, kalau bisa merangkum 2025, penyakit paling populer untuk anak muda tuh apa sih? 2025 ya trennya kayaknya ke arah ginjal deh kayaknya kalau aku lihat ya diabetes mellitus, ginjal. Kalau Wow. aku lihat ya Aha. metabolic diseases itu udah ke arahnya ke arah sana sih kayaknya. Itu tuh kebiasaan, karena kebiasaan apa sih dok itu bisa terjadi? Karena kebiasaan lifestyle secara keseluruhan sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang metabolic diseases, tentang ya kencing manis dan lain sebagainya, semuanya itu kembali lagi ke bagaimana kita makan, bagaimana kita bergerak sehari-hari, bagaimana kita beristirahat sehari-hari. Jadi itu semuanya sangat-sangat berpengaruh ke ya kesehatan tubuh kita. Jadi nggak bilang bahwa generasi muda sekarang maksudnya lebih buruk atau apa dari generasi yang sebelumnya ya, tapi juga dari environmentnya juga gitu. Ketika kita di zaman sekarang di mana kayak makanan dan lain sebagainya juga sangat mudah untuk didapatkan, makanan-makanan yang dalam tanda kutip lebih tidak sehat juga bisa lebih murah harganya, makanan-makanan yang harusnya lebih bergizi juga harganya bisa jadinya lebih mahal, perlu waktu juga untuk memasak dan lain sebagainya. Jadi kombinasi dari banyak hal tersebut juga ya, ya itu semuanya bikin ya ada masalah penyakit ini dan lain sebagainya juga. Jadi seperti makan makanan yang fast food, ultra proses, minuman-minuman berwarna, seperti itu dok? Ketika dikonsumsi terlalu sering itu akan menjadi problem. Jadi kayak fast foods, ultra processed foods, minuman manis saya juga masih konsumsi gitu sampai sekarang juga gitu ya. Tapi itu bukan prioritas. Dan ini sesuatu yang memang kita perlu apa ya? Perlu pengalaman juga, kita perlu waktu juga untuk mempelajari seberapa cukup sih, seberapa banyak sih yang bisa saya konsumsi gitu. Dan kadang-kadang kita nggak punya rem itu. Orang-orang yang maksudnya belum mulai untuk hidup lebih sehat, Iya, atau mereka bahkan belum sadar gitu ya, mereka nggak punya rem itu. iya. Tapi ketika kita udah bangun kesadaran tersebut, awareness tersebut, kita latih diri kita bangun rem di tubuh kita juga ya, itu akan jadi sesuatu yang bisa kita jalankan secara seimbang. Jadi kita akan prioritas
whole foods, makanan-makanan yang lebih mirip ke bentuk awalnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita ngomongin ayam, Ya. ayam kan bentuk raw-nya. Kalau misalnya whole foods ya berarti ya paling ya dimasaknya paling cuma kayak dibakar atau mungkin ditumis kayak gitu aja. Terus kalau Direbus. misalnya direbus mungkin masih oke ya, tapi ayam rebus ya mau bilang enak banget juga enggak ya. Kukus masih oke lah ya, kalau ayam rebus agak ini ya. Terus habis itu baru yang kalau yang udah diproses banget, processed foods atau ultra processed foods itu berarti ya udah dijadiin sebagai nuggets gitu. Iya, Tapi sosis. sosis dan lain sebagainya. Tapi itu pun kita harus lihat juga chicken nuggetsnya ini kita bikinnya dengan cara apa. Kalau misalnya kemasan dan lain sebagainya, tentu ya lebih tidak bagus. Karena otomatis persentase dari dagingnya udah sedikit. Satu, ada campuran tepung dan lain sebagainya di dalam, ada campuran garam dan lain sebagainya juga di dalam, yang membuat makanan ini dia jadi tidak terlalu bergizi sebenarnya. Ya. Tapi kalau kita bikin sendiri di rumah misalnya, dada ayam, kita blender, kita kasih tepung sedikit, kita kasih bumbu-bumbu, garam dan lain sebagainya, itu bisa jadi suatu makanan yang baik gitu untuk kita. Memudahkan kita juga, tinggal kalau misalnya mau pergi kerja, tinggal di air fryer. Kalau misalnya anak mau sekolah, kita udah siapin meal prep, kita tinggal digoreng sebentar, misalnya seperti itu. Itu bisa jadi suatu makanan yang sangat membantu. Jadi kadang-kadang itu netizen tuh suka kayak kalau processed food berarti jelek, kalau UPF berarti Iya, jelek. iya. Padahal sebenarnya tergantung dari kita melihat makanan ini isinya apa sih dan berapa banyak yang kita konsumsi dan sebagainya. Itu yang penting sih untuk dimiliki. Oke, baik. Kalau suatu penyakit kan nggak mendadak langsung dar gitu kan, Betul, Dok. betul, betul. Jadi sebenarnya tuh tubuh udah ngasih sinyal juga ke kita. Yes, yes. Nah, sinyal-sinyal, terutama kita lagi ngomongin soal ginjal ya, Dok, ya, dan diabetes nih, yang kayaknya juga waktu saya baca beberapa berita menyerang usia-usia yang sudah muda, anak-anak muda sekarang udah banyak banget yang juga terkena diabetes. Tanda-tanda awal yang kadang sudah dikasih warning sama tubuh tapi suka kita abaikan tuh seperti apa, Dok? eh karena iya benar, kita nggak langsung yang tiba-tiba itu langsung gagal ginjal dan lain sebagainya. Pasti sebelum-sebelumnya itu juga udah ada masalah dan seterusnya ya. Ini saya takut nanti jadi kayak takut dan lain sebagainya malah ini ya. Tapi maksudnya kalau teman-teman punya kekhawatiran ke arah tersebut, ya boleh sebenarnya untuk cek dokter, tapi nggak perlu yang sampai kayak kecemasan yang berlebihan juga gitu ya. Jadi memang nggak secara tiba-tiba, tapi biasanya muncul contohnya misalnya dari diabetes, dari kencing manisnya. Kencing manis sendiri salah satu 3 sih sebenarnya signs utamanya adalah sering haus, habis itu sering pipis, habis itu sering lapar. Itu ada beberapa tandanya. Habis itu kalau misalnya teman-teman mau pastiin, tapi bukan cuma dengan tanda ini aja. Jadi dengan melakukan pemeriksaan lab sebenarnya. Dan menurutku sekarang juga kayak pemeriksaan lab udah cukup available ya. Maksudnya juga cukup mudah untuk teman-teman bisa cek lab dan lain sebagainya. Manfaatkan itu untuk cek lab juga. Untuk ngelihat profil gula darahnya gimana, profil kolesterolnya gimana. Bisa cek fungsi ginjal juga, fungsi liver juga. Untuk melihat apakah ada problem di daerah situ. Jadi itu sebagai tandanya untuk melihat apakah ada masalah ke arah ginjal dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari gejala-gejala lain seperti mungkin lebih mudah lelah, ada nyeri pinggang di belakang, itu hal-hal yang bisa muncul juga untuk menandakan ke arah gagal ginjal tersebut. Oke. Permasalahan di buang air kecil dan seterusnya. Ada yang bilang kembali tolong diluruskan ini mitos atau fakta. Kalau pipis kita dikerubungin semut katanya itu juga diabetes, Dok. Enggak sih. Kalau kita harus pastiin. Jadi bahkan dengan gejala yang utama itu tadi yang aku bilang tadi, polidipsi, poliurik, polifagi ya, 3 itu sering pipis, pingin sering haus dan sering lapar pun itu baru signs awalnya, itu baru gejala awalnya. Kita kayaknya arahnya ke sini nih. Tapi biasanya kita harus pastiin ya dengan pemeriksaan gula darah sebenarnya. Kita harus pastiin banget ini benar ada masalah atau enggak. Baru setelah itu kita lakukan pengobatan. Dan itu pun juga nggak langsung treatment yang langsung dikasih obat juga seharusnya ya. Tergantung dari level ya gula darahnya gimana. Baik. Dari awal-awal ya pasti dari lifestyle dulu sih gitu. Jadi waspada boleh tapi Bener. jangan parno ya. Betul, tapi ya memang waspadanya juga harus ada substansinya juga gitu. Jadi ya memang kalau bisa ya lakukan cek lah. Oke. Nah, sekarang tuh semakin banyak alternatif untuk diet instan, Dok. Oke. Untuk mendapatkan body goals, apalagi Ya. masih awal tahun Ya, ya, benar. Dok. Mulai dari pil diet, teh jati, terus ada juga fat burner yang lumayan viral juga di sosial media. Kalau dari sisi medis, mana yang benar-benar bekerja dan mana yang justru berbahaya, Dok? Oke, kalau untuk ngomongin pola diet, sebenarnya dari aku sendiri selalu percaya kalau kita ngomongin diet,
kita ngomongin tentang pola makan kita, itu sesuatu yang harus kita bisa jalankan untuk jangka panjang. Kalau kita mau menjalankan itu jangka panjang ya berarti kita harus bisa menikmati proses tersebut. Kita harus menikmati pola diet tersebut. Sama kayak milih pasangan juga gitu ya. Saat kita milih pasangan juga kita harus memilih pasangan yang maksudnya bisa kita sayangi, bisa kita cintai, yang bisa kita ajak ngobrol terus gitu. Through thick and thin gitu ya. Harus bisa yang seperti itu. Nah, pola diet olahraga juga in some sense juga harus seperti itu. Walaupun mungkin ada waktu-waktu di mana kita harus cutting misalnya, lagi nurunin berat badan dan lain sebagainya, yang mungkin akan lebih susah. Tapi di jangka panjangnya, ya kita harus bisa menikmati pola diet tersebut. Jadi sekarang kan banyak ya, maksudnya yang sekarang lagi ngetren mungkin lebih ke arah clean eating ya, makannya cuma rebusan, Yeah. makannya cuma kukusan dan lain sebagainya. Kalau benar-benar bisa enjoy makan seperti itu, menurutku nggak masalah juga, selama dia bisa memenuhi kayak karbonya cukup, proteinnya terutama cukup, seratnya dan lain sebagainya ya. Monggo silahkan. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi teman-teman yang nggak bisa seperti itu, ya bukan berarti lu lemah atau apa enggak juga. Lebih ke arah ya itu diet yang nggak cocok ya. Kita coba cari cara untuk bisa makan dengan lebih baik gitu. Dan diet-diet instan kayak suplemen, quick fixes itu sebenarnya ya nggak ada yang benar-benar apa ya membantu kita dalam jangka panjang gitu. Contohnya misalnya kayak ramuan-ramuan pil-pil diet dan lain sebagainya. Dia bekerja dalam satu dua untuk membantu meningkatkan pipisnya atau misalnya dia bikin BAB-nya lebih lancar, lebih banyak gitu ya. Yang juga ada resiko ke usus dan seterusnya ya. Sehingga kelihatannya seperti penurunan berat badan banyak, tapi jangka panjangnya kita nggak tahu nih efeknya gimana. Dan mereka juga sebenarnya dalam pembelian produk-produk itu biasanya juga pasti akan selalu menyertakan harus disertai dengan gaya hidup sehat. Jadi tetap diajarin cara dietnya gimana, cara olahraganya gimana, dan sebenarnya itu yang akan membantu penurunan berat badan jangka panjang gitu. Bukan quick fixes ini. Saya sebagai seseorang juga yang pengguna teh jati, Dok, sejujurnya. Jadi tujuan utama tuh bukan untuk diet sih, tapi untuk lebih ke pencernaan, Dok. Jadi Oh, oke. ada momen di mana saya jarang sekali mengkonsumsi sayur dan serat-serat. Oke. Jadi membuat BAB itu sangat tidak lancar. Seminggu itu paling cuma 2 kali gitu, Dok. Yang saya Oke. jadi kayak kan nggak enak banget ya, Dok, ya, Oke, rasanya di oke. perut gitu. Jadi gimana ya? Akhirnya saya mengkonsumsilah si teh jati. Oke. Yang membuat usus saya rasanya kayak diperes, Dok. Bener-bener kayak gitu. Iya, itu problemnya. Ini aku jadi kayak jualan nih, karena aku juga ada produk nih, tiba-tiba Oh masuk iya? keluar. Enggak sih. Kayak ada produk kan, tiba-tiba keluar, set. Bagus ya. Jadi itu juga problem yang aku alami juga. Maksudnya untuk masalah sayur-sayuran, aku lebih susah untuk memenuhi kebutuhan sayuran. Kalau protein itu udah gampang, maksudnya udah puluhan tahun gitu ya, udah dari zaman aku awal-awal diet, sampai sekarang tuh aku udah terbiasa untuk kayak menuhin protein. Tapi untuk sayur tuh memang ada challenge yang berbeda karena sayur sendiri kita harus prep dan lain sebagainya, gitu harus disiapin, bersihin lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi agak-agak susah di situ. Biasanya aku siapin paling dari buah. Buah itu pun kayak pepaya, buah naga kayak gitu-gitu yang lebih rendah kalorinya, lebih gampang. Tapi selalu sering kali itu serat itu kurang. Padahal serat itu penting banget sebagai makanan dari bakteri baik di usus kita. Jadi dia sebagai prebiotik sebenarnya. Nah itulah dari keresahan itu akhirnya aku bikin produknya itu adalah serat. Jadi kita cuma bikin namanya Honest Five, itu cuma serat dalam arti psyllium husk doang di dalamnya. Dan ya kita nggak taruh pencahar di dalamnya, kita nggak taruh laksatif. Tujuannya ya itu supaya orang-orang bisa menggunakan serat itu ya sebagaimana serat digunakan gitu seharusnya. Maksudnya kita pupnya itu secara natural gitu ya semuanya. Dan selain untuk prebiotik itu juga, untuk kolesterol juga, tapi ya untuk supaya pupnya lebih lancar. Karena kalau udah kayak ada efek laksatif dan lain sebagainya, yang kita takutkan jangka panjangnya, problem di ususnya, itu yang nanti kita takutkan sebenarnya. Baik. Tapi kalau misalnya dari 2 kali seminggu, sorry banget, tapi pupnya apakah keras kah atau gimana? Saya penasaran sama pup orang biasanya. Iya sih, Dok. Keras banget ya? Iya. Jadi saya Kecil-kecil sampai gitu? betul. Oh, oke. Dan kecil-kecil dia. Jadi itu kan cukup melelahkan ya, Dok. Betul. Karena mulesnya tuh udah ada banget, apalagi kalau mengkonsumsi teh jati kan Iya. di-push gitu kan. Benar. Jadi mulesnya udah kerasa banget, Dok. Cuman yang keluar tuh sedikit-sedikit sekali dan Iya. kadang-kadang keras. Oke. Jadi ya itu sih. Iya, problemnya ya itu sih kalau misalnya untuk masalah pup itu ya. Suplementasi, walaupun aku juga jualan, ujung-ujungnya itu tetap yang paling belakang.
pertama itu harus dari lifestyle-nya kita, dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah BAB ya, yang pasti satu, kebutuhan cairan itu harus dicukupi. Kadang-kadang mungkin kita ngeliat di sosial media 2 sampai 3 liter, tapi mungkin kita butuh lebih. Maksudnya di kota Jakarta yang lebih panas dan lain sebagainya, mungkin kita olahraga gitu ya. Disesuaikan juga dengan berat badan ya, Dok, Benar ya? sebenarnya. Tapi ya kebutuhannya mungkin bisa berlebih di satu orang gitu, despite the berat badan juga gitu ya. Jadi air, habis itu dari pola makan terutama dari serat juga. Makan yang cukup itu juga penting. Kalau misalnya kita makannya dengan jumlah yang tidak cukup ya sebenarnya untuk pupnya juga keluarnya juga bakal sedikit gitu. Bowel movements juga sebenarnya kita lihat dari frekuensinya. Jadi yang normal itu adalah 1 hari 3 kali Oh sampai ya, 3 Dok? hari sekali. Oh baik. Benar, 1 hari 3 kali sampai 3 hari sekali. Bapak nih pasti 1 hari lebih dari 3 kali biasanya. Karena main handphone di dalam biasanya. Bapak juga jadi cukup mengerti ya. Relate ya. Ya, 1 hari 3 kali sampai 3 hari sekali. Itu masih dalam range yang cukup normal. Dan kita lihat juga dari pupnya itu gimana. Apakah yang keras tadi itu, apakah dia bentuknya masih cantik dan lain sebagainya, itu kita harus perhatiin juga. Nah, menyambung juga yang tadi dokter bilang, kebanyakan memang bapak-bapak para suami, laki-laki menghabiskan banyak sekali waktu di toilet sambil main game. Ya, Kadang-kadang biasa. mereka ngurusin bisnis, meeting juga Bisnis, di, to- ya, heeh. di kamar mandi. Itu ada yang bilang juga kan tidak boleh terlalu lama, Dok. Betul, betul, Karena betul. akan beresiko wasir. Betul. Betul. Jadi waktu yang ideal, dan saya sempat dengar juga, Dok, kalau memang seandainya pup itu tidak keluar dalam waktu 3 menit, ya udah kamu keluar dari kamar mandi. Itu benar nggak, Dok? Kayaknya nggak tahu ada apakah ada waktu khususnya gitu ya, secara guideline gitu ya, untuk guideline pup gitu ya misalnya. Tapi biasain kalau misalnya teman-teman emang udah punya gejala, maksudnya udah punya faktor resiko tersebut gitu ya, habis itu ya yang suka lama di situ sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau pupnya ya sebenarnya pastikan pas udah bener-bener mau pup sebenarnya, saat udah mau BAB baru bener-bener masuk untuk BAB gitu. Jadi sebelum itu ya jangan ditongkrongin juga, jangan kelamaan juga sebenarnya gitu. Udah lebih ke arah psikologi ya kayaknya ya, udah main ke arah ya karena nongkrong aja gitu di dalam gitu, jadi kebiasaan aja gitu. Untuk beberapa orang malah menganggap itu sebagai me time, Dok. Waktu Ya, di toilet benar, itu. saya mengerti. Sekali lagi ya Bapak Ya. ya, saya cukup mengerti. Cuman ya itu resikonya itu ada gitu. Ketika kita terlalu lama duduk di toilet gitu ya, dalam posisi pup, kita mau ngeden juga gitu ya. Jadi resiko terjadi ambeien-nya cukup besar di situ. Itu yang harus diperhatiin. Dan nggak cuma itu juga, kadang-kadang toilet juga kan bukan area yang kadang terlalu bagus ventilasinya. Yeah. Terutama untuk orang yang lebih tua ya, itu juga harus diperhatiin. Karena dari posisi duduk, tempat yang nggak terlalu berventilasi, mungkin panas, mungkin pengap, terlalu lama di dalam, akhirnya dia berdiri dan itu bisa menyebabkan juga perubahan dari tekanan darah dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi bahaya gitu. Jadi ya solusinya bukan dengan pasang AC ya di toilet, enggak. Jadi solusinya ya dengan ya jangan kelamaan gitu di dalam toilet. Gunakan saat butuh saja. Baik. Kamu pernah nggak sih pengen punya office sendiri, tapi biayanya kan mahal ya, belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau nggak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah, ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius, kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan, PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Dari resepsionis, mailbox, meeting room, sampai pengurusan legalitas. Jadi kamu bisa fokus kerja, mereka yang urus sisanya. Layanan mereka juga lengkap banget. Ada coworking space kalau kamu butuh tempat kerja, dan ada ruang meeting yang tinggal booking. Ada dedicated phone number juga, sampai layanan pengelolaan surat menyurat. Cocok buat kamu yang baru mulai bisnis, freelancer, agensi kecil, sampai perusahaan yang mau scale, tapi nggak mau ribet biaya operasional. V-Office itu cara paling efisien buat punya kantor resmi, lebih murah,
lebih cepat, dan jauh lebih fleksibel. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Nah, ini juga ngomongin soal wasir, Dok. Jadi saya besar di kota kecil, jadi suka banyak banget tuh dapat resep-resep katanya Oke. dari tetangga lah, Oke, dari heeh. leluhur lah. Heeh. Jadi ada yang bilang katanya wasir itu bisa diobati dengan lidah buaya. Oke. Jadi untuk cara pengaplikasiannya pun katanya lidah buaya itu dimasukkan ke dalam dubur. Oke. Nah, saya butuh pencerahannya nih, Dok. Mumpung saya ketemu sama seorang dokter. Ini apakah benar atau tidak? Oke, mungkin lebih ke soothing aja ya. Maksudnya ketika ya ada lidah buaya tersebut kan dia dalam bayanganku kan sesuatu yang gel-like, habis itu dia kan juga agak soothing juga ya, agak jadi mungkin bisa membantu di soothingnya aja. Tapi untuk ambeien sendiri tergantung tingkat keparahannya ya. Jadi kalau misalnya tingkat keparahannya udah lebih parah, yang dia udah keluar dari dubur, habis itu dia nggak bisa naik lagi dengan bentuk yang misalnya udah besar gitu ya. Ya dengan lidah buaya tersebut ya nggak bisa gitu sebenarnya untuk membantu. Dan biasanya optionnya ya dengan operasi sih sebenarnya. Memang ada pilihan operasinya juga. Jadi kalau memang sudah ada teman-teman seperti itu pasti juga sangat-sangat tersiksa ya. Ambeien itu juga bukan sesuatu yang kayak chill gitu, nggak juga, itu penyakit yang sangat. Tapi kalau untuk baru gejala, Dok, kadang-kadang kan kita bisa merasa itu ada sesuatu yang ya green deal atau mungkin ada benjolan kecil. Itu masih bisa dikempeskan Ya, ya, ya. atau Ada pengobatannya untuk Oke, membantu baik. mengempeskan juga. Jadi yang terbaik menurutku sih, karena gini, kalau kadang kita pakai obat tradisional dan lain sebagainya, yang ditakutkan sebenarnya adalah apakah ini cukup bersih gitu, apakah metode yang dilakukan cukup rogohnya, apakah terlalu dalam Iya, dan lain iya, sebagainya, kita kan iya. nggak pernah tahu ya. Jadi sebaiknya kalau aku boleh saranin sih, ya ke dokter, cek dulu gitu ya, pastiin maksudnya kondisinya gimana sekarang. Kadang-kadang yang kita rasain sama yang dicek secara objektif kan juga berbeda ya. Cek dulu, pastiin bener apa enggak, habis itu oke apa enggak, nah baru nanti pengobatannya kira-kira seperti apa gitu. Baik. Oke. Sekarang saya ingin bertanya tentang sesuatu berita yang masih ramai di sosial media, Dok. Tentang whipped cream gas. Oh, oke. Ini kan ramai Ya, sekali ya, ya. ya. Ini tuh sebenarnya zat apa sih, Dok? Terus ada yang bilang kalau si zat ini memberikan efek fly, Ya, ya, ya. ketawa. Itu dari mana, Dok? Oke. Ini juga kemarin karena aku pas itu bangun pagi, terus tiba-tiba ada yang kayak DM-in gitu. Misalnya kan dari Instagram mereka sering DM-DM dan lain sebagainya, banyak banget yang nanyain aku untuk bahas soal ini gitu. Yang kayak kenapa dibahasin soal ini gitu. Terus aku coba cari tahu, terus kayaknya loh kan ini kan cuma whipped cream gas aja gitu. Maksudnya apa yang special gitu dari barang ini gitu. Nah setelah cari tahu dari dalam, ternyata di dalamnya itu ada gas N2O, nitrous oxide. Jadi nitrous oxide itu sebenarnya kalau kita di dunia medis itu menggunakan sebagai obat untuk anestesi juga, untuk bius juga. Oh, oke. Tapi ada campuran dengan oksigennya. Ini mungkin kalau misalnya yang lebih paham sebenarnya ke dokter anestesi ya sebenarnya. Aku cuma tahu secara umumnya doang. Tapi biasanya akan dicampur dengan oksigen dan dipantau langsung oleh dokter anestesi gitu. Dokter spesial anestesi yang akan memantau langsung, memonitor dosage-nya berapa, duration-nya dan lain sebagainya. Dan juga sebenarnya akan ada banyak pilihan obat bius dan lain sebagainya juga. Jadi nitrous oxide ini bukan satu-satunya juga gitu ya. Tapi bisa digunakan sebagai itulah intinya. Dan ini bisa disalahgunakan. Jadi yang dalam gas itu, dalam kanister itu, dalamnya ada nitrous oxide, itu biasanya sebenarnya harusnya dipindahin ke dalam tabung yang lain untuk menghasilkan whipped cream sebenarnya. Oh, Jadi yang ada baik. di dalam tabung tersebut itu semuanya isinya nitrous oxide doang, nggak ada whipped creamnya sama sekali. Oke. Yang awalnya aku pikir ternyata itu ada whipped creamnya juga Iya, ya. aku pun berpikir Iya kan? begitu. Tapi kayak whipped cream kok sebesar itu ya. Jadi agak sas juga nih. Kok bisa sebesar itu, nggak mungkin. Jadi di dalamnya itu semua nitrous oxide. Nah, yang disalahgunakan adalah ketika mereka menghirup nitrous oxide itu secara langsung gitu. Yang akan menghasilkan efek secara akut ya, waktu cepat, ada euforia, ada rasa bahagia juga, ada sedikit rasa nge-fly juga. Yang sebenarnya mau dibilang berbahaya banget, ada resiko berbahaya tentunya ya.
Tapi kalau misalnya dipakai kayak iseng-iseng sekali gitu, mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi ketika digunakan secara kronis, jangka panjang, sering gitu ya, ya bisa menyebabkan masalah kesehatan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang orang kan mulai dari lucu-lucuan ya, Ya, mulai dari lucu-lucu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, ya. lucu-lucuan, dan akhirnya jadi sering. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Ini apakah impactnya hampir sama dengan orang-orang yang suka nyium lem gitu nggak dok? Secara impactnya berbeda, tapi maksudnya abuse substance-nya mungkin mirip kalau menurutku. Jadi udah mulai mirip-mirip juga ke arah sana. Mereka mencari sensasi tertentu kan dengan menggunakan substance yang nggak seharusnya digunakan seperti itu loh gitu. Nah jadi ya arahnya sudah bisa ke arah sana juga. Ada resikonya juga. Jadi ya sebaiknya tidak dilakukan sih. Oke. Bener. Jangan ya Pipers, olahraga aja udah. Dok, tren kesehatan yang paling overrated menurut kamu dok? Mungkin sempat ngelihat di sosial media kayaknya enggak deh, tapi gatel banget pengen mengomentari. Mungkin bisa di-sharing dok yang dipercaya sama anak muda sampai sekarang dilakukan. Salah satu yang, aduh, tapi aku jadi nggak enak juga. Tapi salah satu yang paling ini kayaknya tren kukusan deh, tren kukusan dan rebusan. Maksudku nggak ada masalah ya sama yang jualan kukusan dan sebagainya. Aku juga sering beli gitu ya kukusan gitu. Aku suka juga ubi madu dan lain sebagainya. I love it. Kukusannya bakpao nggak dok? Kukusan enggak, beda dong ya. Kukusannya siomay gitu, enak juga sih. Tapi mindset orang yang aku lebih kritisi ke arah mindset orang. Ketika mereka melihat kukusan itu mereka jadi kayak, wah kukusan sehat nih. Gue boleh makan ini aja atau gue boleh makan lebih banyak Iya. gitu. Itu yang ku kritisi gitu. Maksudnya kukusan itu dia kebanyakan adalah karbohidrat. Oke ada telur. Telur itu juga oke sumber protein, tapi lemaknya juga tinggi loh di telur gitu. Iya. Mau makan berapa banyak telur, sedangkan beban kalorinya juga banyak. Perspektifnya gini, kalau misalnya kita ngomongin satu butir telur, itu kurang lebih ada 6 gram protein sama ada 5 gram lemak. Tapi kalau kita ngomongin tentang dada ayam misalnya gitu ya, kenapa orang diet makan dada ayam, per 100 gramnya ya, ini nggak apple to apple ya, kalau telur kan satu butirnya paling sekitar 50-an, 60-an gram gitu ya. Kalau misalnya dada ayam ini aku pakai perbandingan 100 gram ya, jadi nggak apple to apple. Kalau dada ayam 100 gram itu proteinnya 30 gram tapi lemaknya kayak cuma 1 atau 2 gram doang. Jadi ratio dari protein sama lemaknya dan kalorinya itu berbeda banget. Meanwhile kalau telur dapat 6 gram protein tapi dapat 5 gram lemak. Kalau misalnya ini kita kali 5 jadi 30 gram protein dari telur berarti udah harus makan 25 gram lemak juga. Meanwhile lemak kalorinya itu 9 kalori per gramnya. Kalau protein sama carbs itu 4. Baik. Jadi untuk mendapatkan jumlah protein yang sama, kita harus makan kalorinya lebih banyak gitu. Betul. Itu juga ada problem berbeda. Dan mindset itu sih yang menurutku kayak orang merasa kayak, oh gue udah makan kukusan nih, atau misalnya kayak, oh gue udah makan salad nih, pasti sehat dong, boleh makan lebih banyak dong dan lain sebagainya. Padahal nggak juga. Itu juga masih dalam bentuk carbs gitu. Proteinnya juga nggak ada di situ, carbsnya lebih banyak, tapi kita merasa sehat. Nah, jadi itu yang jadi titik poin kritis. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak, oh pagi gue biasanya makannya bubur gitu untuk sarapan. Bubur yang banyak dengan jeroan dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya kayak pagi-pagi udah langsung kopi susu gula aren 1 gelas. Habis itu udah minum kayak makan kayak nasi goreng, es jeruk dan lain Tumpeng. sebagainya juga. Tumpeng misalnya, nasi uduk misalnya gitu ya. Dengan menggantinya ke kukusan itu good choice, bagus. Jadi pindah ke kukusan tapi harus tahu bahwa porsinya juga harus dijaga nih. Betul. Dan nggak cuman kukusannya doang. Oh, proteinnya gue masukin apa ya? Tambahin telur boleh. Tambahin misalnya yang lain-lain, susu misalnya juga boleh. Tapi jangan melihat ini sebagai sesuatu yang kayak sehat, jadi gue boleh makan lebih banyak. Itu sih sebenarnya yang aku Baik. lebih kritisi. Balik lagi seimbang ya dok. Seimbang dan gimana caranya kita melihat satu makanan gitu. Nggak selalu yang di label sehat itu pasti sehat, tergantung jumlahnya juga. Oke. Nggak selalu yang di label nggak sehat itu pasti nggak sehat nggak juga, tergantung jumlahnya yang kita makan berapa. Oke, ini perlu diperhatikan lebih lanjut juga karena sekarang kan banyak banget orang-orang tuh ngikutin tren viral yang ada di TikTok dok. Ya. Mulai dari food challenge. Nah yang baru-baru ini kan Ya. ada candid salmon tuh. Oh ya, Terus oke. makanan-makanan ekstrim lain Bener, gitu. bener. Kalau dari sudut pandang nutrisi nih dok, resiko yang sering tidak disadari itu apa? Kalau candid salmon itu ya keracunannya ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya dari yang makanan-makanan viral dan lain sebagainya, menurutku lebih ke arah kan sesekali nggak apa-apa gitu. Tapi hari Senin sesekalinya yang viral satu,
Hari Selasa sesekali bakso, hari Rabu sesekali seblak, hari Kamis sesekali steak, hari Jumat sesekali boba misalnya gitu. Jadi sesekalinya jadinya sering gitu. Ketika kita mau mencoba yang resep-resep viral atau makan-makanan yang lebih viral atau Iya. mungkin resep-resep viral dan lain sebagainya, udah bikin kan juga sayang gitu yang nggak dimakan ya. Jadi kebiasaan untuk mencoba yang viral-viral ini ya akan mengganggu juga ke arah makanan-makanan yang harusnya kita prioritasin. Whole foods yang aku bilang tadi di awal itu juga itu yang penting sebenarnya untuk diperhatiin. Tapi karena ngikutin viral, pingin cobain yang baru, pingin cobain yang ini, FOMO dan lain sebagainya, akhirnya ya ini jadi sesuatu yang terlupakan gitu lama-lama. Ya aku sering bilang kayak maksudnya sesekali nggak apa-apa gitu. Nah tapi sesekali nggak papaku sama sesekali nggak papanya netizen kan berbeda nih. Kadang-kadang ada yang sesekali nggak papanya, iya sesekali nggak apa-apa mie instan sekali. Habis itu besok nasi goreng, terus besoknya martabak gitu. Meanwhile punya aku sesekali nggak apa-apa tuh kayak bisa mie instan sebulan sekali deh gitu. Atau misalnya kayak martabak sebulan sekali deh. Dan kita plan gitu. Di rumah itu kalau misalnya mau makan, biasanya kita akan plan. Jadi kita nggak serta-merta kayak malam ini apa ya? Ini deh gitu, biasanya enggak, kita akan plan down. Jadi misalnya kayak oh udah mau weekend nih misalnya gitu, weekend enaknya makan apa ya kalau ini ya, martabak lucu nih gitu, mungkin kita akan beli martabak, tapi pas waktu itu kalau kayak udah kenyang dan sebagainya ya udah nggak usah deh gitu, nggak perlu ya ya. kita nggak makan gitu. Jadi perlu ada kesadaran itu yang Iya. dibangun kalau menurutku, untuk kayak tahu ini makanannya gue perlu makan berapa banyak, gue boleh seberapa sering, mana yang harus gue prioritasin lebih banyak gitu. Setuju. Baik. Kalau menurut dokter mana yang lebih berbahaya untuk jangka panjang nih? Oke. Apakah kurang tidur yang kronis Oke. atau konsumsi gula yang berlebihan? Dua-duanya sih ya, aku nggak bisa kasih jawaban yang ini. Kalau tanya tadi konsumsi gula sama rokok, mungkin aku langsung bisa jawab rokok gitu ya. Tapi kalau misalnya gula sama tidur, dua-duanya menurutku sama-sama harus diperhatiin. Semua itu tergantung. Semakin kita belajar tentang kesehatan, kita belajar fitness, nutrition, akan ada lebih banyak jawaban yang tergantung. Misalnya dia minum gula nih, gula tambahan kan batasannya 25 sampai 50 gram. Ada orang yang mungkin dia minum sampai 100 gram satu hari gitu. Bahaya apa enggak? Tergantung dia apa, dia siapa. Ternyata dia marathoner, dia fitness trainer misalnya, dia atlet misalnya gitu. Minum sampai 100 gram gula tambahan sehari make sense buat dia gitu, karena tergantung. Tapi untuk orang-orang yang sedentary, kerjanya sehari-hari juga ya lebih banyak kantoran gitu ya, tidak banyak menggunakan fisiknya, kemana-mana juga gampang dan lain sebagainya, minum melebihi 50 gram, 60 gram, 70 gram tanpa ada pertimbangan apapun ya udah gue minum aja gitu, itu bisa jadi bahaya apalagi jika dikonsumsi jangka panjang. Tergantung juga, ada orang yang mungkin dia sedentary dan lain sebagainya, hari itu ada boba gratis, beli satu buy one get one. Dia mau beli pacarnya, terus pacarnya misalnya apa gitu, ternyata jadi CEO Dracin nggak tahu ya. Jadi dia dapat 2 boba lah berlebihan, daripada dia mubazir ya udah dia minum di hari itu, besoknya dia nggak minum lagi. Jadi dia minum dengan lebih sedikit lah gitu, cuma kebetulan aja di hari itu gitu ya. Ya udah, ya hari itu dia mungkin makan lebih banyak, tapi setelahnya kan enggak, jadi juga nggak terlalu masalah. Jadi tergantung banyak hal. Tapi secara general kalau kita ngomongin gula dulu ya, nanti tidur mungkin nanti ya, ada coach Vic juga sebenarnya. Tapi kalau ngomongin gula, dari aku sendiri adalah konsumsinya memang dibatasin di 25 sampai 50 gram tersebut. Per Kalau hari? Per hari. To be exact sebenarnya 5 sampai 10% dari kalori harian kita. Jadi ya kurang lebih sekitar segitulah, teman-teman bisa cek. Dan kalau aku sendiri konsumsi gula itu hanya di satu kopi susu gula aren, karena aku juga favoritnya juga kopi susu gula aren. Itu biasanya kalau aku nggak lagi diet ya. Jadi sekarang lagi diet, 1 tahun itu aku kayak ada 1 bulan khusus untuk kayak diet nurunin berat badan. Sisanya itu 11 bulannya itu aku kayak maintain berat badan dan naikin. Jadi selama 11 bulan itu kopi susu gula aren itu aku bisa minum kayak 1 minggu 5 kali, 4 kali gitu ya. Oke. Tapi di luar itu ya mungkin americano dan lain sebagainya. Terus yang kedua, konsumsi gula tambahan itu ada di energy gel atau madu untuk bantu aku lari. Sama yang 3 sebenarnya dari snack-snack sisaan perintilan ya. Itu biasanya kita juga mau masukin lah. Tapi yang secara conscious aku pingin dan aku makan itu cuma di 2 waktu tersebut. Di luar tersebut selalu minumannya kalau nggak air putih, es teh tawaran, kalau americanoan ya. Habis itu minuman 0 kalori ya, dengan pemanis 0 kalori. That's it. Di luar itu aku nggak ada konsumsi gula tambahan juga. Jadi
kesadaran itu yang harus dibangun juga sih menurutku. Kadang-kadang ada orang kayak, oh kalau nggak ada gula nggak bisa berfungsi gitu. Enggak Iya. juga sebenarnya. Bisa kok kita berfungsi tanpa gula. Cuman ya itu kita nggak pernah mencoba aja gitu. Oke, baik. Dua-duanya kalau dilakukan berlebihan dan terlalu sering Bener. juga berbahaya, apalagi udah kurang tidur, minum Ditambah gula tiap lagi, hari, ngerokok pula, Dok. ya itu udah kombinasi yang ini banget ya. Apalagi ya tidur juga penting banget ya. Tidur tidur itu sangat-sangat penting juga Iya. untuk keseharian kita juga. Jadi kalau misalnya udah tidurnya udah kurang, ya itu udah secara fungsi tubuh dan lain sebagainya juga mood juga ya. Betul. Itu juga udah jelek banget. Itu juga sangat-sangat penting gitu. Oke. Sekarang saya mau bertanya tentang morning routine, Dok. Oke. Apalagi melihat kebiasaan kita melihat public figure Oke. memulai hari dengan minum minyak olive oil, Oke. terus ada yang cuka apel, Oke. terus ada yang VCO, Oke. itu diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, Itu apakah memang bermanfaat, Dok? kalau untuk yang minyak-minyakan sih sebenarnya enggak sih. Jadi kayak VCO, virgin coconut oil, habis itu kayak olive oil, sebenarnya enggak sih. Maksudnya menurutku pribadi nggak perlu gitu sampai konsumsi. Karena saat teman mengkonsumsi olive oil dan VCO itu bukan kayak teman-teman minum air gitu. Karena itu ada kalorinya tetap. Satu sendok makan aja itu udah sekitar 130 kalori. Olive oil tersebut. To put this into perspective, latte berapa ya? Sorry. Udah hampir setara dengan satu porsi latte berarti. Satu Sloki itu. sendok makannya itu doang, satu sendok makan olive oil itu doang, 15 mili berarti. Mie instan satu bungkusnya 300-an kalori. Jadi maksudnya ada kalorinya gitu. Kadang-kadang orang meminum itu tanpa ada awareness bahwa itu ada kalorinya gitu loh. Lu kalau minum itu terlalu berlebihan, apalagi sampai misalnya 2 kali 3 kali sehari, itu lumayan sekali gitu. Ya menurutku kayak 130 kalori itu lu bisa pakai untuk misalnya whey protein misalnya, atau misalnya lu mau minum susu di pagi hari, telur rebus bahkan itu juga lebih oke menurutku, karena ada vitamin mineralnya, ada proteinnya, ada lemaknya, lebih ngenyangin juga gitu ya. Jadi itu pilihan yang lebih oke gitu. Dan menurutku kayak sebenarnya nggak perlu terlalu dilakuin. Mungkin orang melakukan untuk kayak untuk mendapatkan efek dari MUFA-nya, monounsaturated fatty acid itu. Apa itu, Dok? Monounsaturated fatty acids itu adalah lemak yang terkandung di olive oil, dan dia memang memiliki secara mekanistik setidaknya ya efek untuk antiinflamasi. Penelitian juga sih, tapi nggak cuma di olive oil ya, seed oil sebenarnya juga polyunsaturated fatty acid udah ke arahnya. Tapi maksudnya minyak-minyak dari seeds itu sebenarnya juga banyak dapat bad raps ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari studi yang jangka panjang di manusia, efeknya oke untuk manusia. Maksudnya tidak membahayakan. Mungkin di olive oil itu orang mengejar ke arah MUFA, efek-efek antioksidannya itu sebenarnya. Tapi Baik. menurutku masih bisa cari tempat lain gitu, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Jadi nggak perlu harus dari olive oil tersebut karena ada beban kalorinya itu sih. Bagaimana dengan cuka apel, Dok? Dan juga terakhir banyak banget orang-orang sekarang lagi makan CMOS itu loh, Dok. Oh oke. Itu apakah memang juga ada manfaatnya? Si Mos aku kayaknya harus cek lagi deh. Tapi kayaknya mungkin dia semacam superfoods juga. Mungkin ke arah dari, kalau dari namanya kayaknya mungkin lebih ke arah seratnya, ada tambahan-tambahan Betul. antioksidannya juga. Tapi kalau misalnya yang cuka apel itu kalau kita lihat dari studinya sebenarnya yang bermanfaat untuk tubuhnya itu adalah ada membantu di respon glycemic. Jadi ketika kita mengkonsumsi cuka apel, terutama sebelum kita makan ya, respon gula darah itu akan sedikit terbantu Oh, di baik. situ. Jadi buat teman-teman yang diabetes sih, teman-teman yang punya masalah diabetes, bisa terbantu sedikit di situ. Walaupun menurutku ketika kita makan something juga, misalnya kayak nasi putih, ketika kita makan secara seimbang, ada dagingnya, ada sayurnya yang cukup, lonjakan gula darahnya juga nggak tinggi-tinggi banget kok. Sehingga sebenarnya juga nggak perlu pakai cuka apel. Oh, baik. Gitu. Selain dari itu, cuka apel juga kalau kita konsumsi sebelum kita makan, di beberapa studi, walaupun minimal ya, ada efek dia menurunkan sedikit nafsu makannya, menurunkan sedikit rasa, ya, bukan rasa lapar ya, menurunkan sedikit rasa laparnya. Jadi kita nggak terlalu kalap gitu. Jadi itu juga bisa digunakan sebelum kita makan. Tapi menurutku bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka boleh, minumnya itu juga harus dicampur ya, jangan langsung diminum juga karena ada resiko di gigi.
Ya, jadi gigi bisa keropos juga. Oke. Kemarin sempat viral juga ada yang sampai sendawa-sendawa ya, gara-gara dia konsumsinya kebanyakan gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatiin. Kalau yang pencernaannya sensitif mungkin juga bisa perih ya dok. Benar. Jadi biasanya akan disarankan adalah dicampur. Jadi dicampur dengan air hangat gitu ya atau air biasa, diminum, baru habis itu tunggu sekitar 15 menit baru makan. Itu boleh, nggak apa-apa. Oke baik. Lalu saya ingin bertanya tentang probiotik dan prebiotik dok. Oke, heeh. Ini kan juga lagi hype Ya, ya. ya, ya, ya. Siapa yang sebenarnya butuh ini dok dan yang siapa yang sebenarnya tidak dianjurkan. Nah sebelum itu mungkin dokter bisa membantu menjelaskan perbedaan probiotik dan prebiotik dulu deh. Tadi kita udah bahas sedikit ya prebiotik ya. Prebiotik ya sebenarnya serat. Ya. Semua macam serat itu namanya prebiotik. Jadi ini adalah makanan untuk si bakteri-bakteri baik di dalam usus kita. Probiotik itu adalah bakteri yang nanti akan dimasukkan ke dalam usus kita yang kita konsumsi gitu ya, dan memiliki efek manfaat kesehatan yang baik gitu untuk tubuh kita. Itu probiotik, tapi diambil dari luar. Dari studinya sendiri, setidaknya sampai sekarang ya, probiotik itu sebagai suplementasi harian itu belum menunjukkan hasil memberikan manfaat yang signifikan. Ini kita kalau ngomongin bisnis ya, maksudnya dari awal saya mau bikin something produk kan juga pasti kan memikirkan ini mau bikin yang mana Iya. gitu ya, yang lebih bermanfaat untuk khusus kita gitu kan, apakah prebiotiknya, apakah probiotiknya gitu ya. Pada akhirnya kita memilih untuk membuat serat ini, selain karena personal problemku juga, tapi karena dari manfaatnya juga emang kelihatan lebih banyak di prebiotik gitu, ketimbang si probiotik. Nah probiotik sendiri untuk suplementasi harian, untuk dapat manfaat kesehatan itu masih belum kuat, belum robust gitu, bukti-bukti penelitiannya. Dan problem dari probiotik adalah suplementasi probiotik adalah jumlah suplementasinya itu harus jelas, jumlah bakterinya. Jadi paling tidak itu ada sekitar 1 miliaran Wow. dosisnya. Jadi ada dosis minimalnya. Oke. Dan itu juga harus diperhatikan untuk dosing untuk dari yang suplemen yang kita konsumsi. Dan ya strainnya juga, masing-masing strain kan dia memiliki efek yang berbeda-beda juga ya. Jadi ya ada masih apa ya, masih area yang perlu banyak diteliti lebih lanjut dengan manfaat yang masih belum terlalu kuat gitu. Sehingga kalau untuk kita ngomongin suplementasi itu masih belum terlalu disaranin. Oke. Tapi sebagai bantuan treatment untuk masalah tertentu, misalnya pas anak lagi diare dan lain sebagainya gitu ya, itu oke untuk probiotik untuk digunakan. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman dokter anak dan lain sebagainya, kalau lagi ada masalah pencernaan biasanya akan disaranin untuk konsumsi probiotik gitu. Nah itu bisa digunakan sebagai semacam treatment juga untuk membantu ususnya. Tapi kalau untuk suplementasi enggak. Sehingga kalau kita ngomongin gimana caranya supaya probiotik kita, bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu lebih bagus. Satu, itu variasi dari makanan kita. Kembali lagi ke whole foods, makanan-makanan yang lebih real, yang lebih nyata, yang lebih mirip ke bentuk aslinya daripada processed foods. Jadi whole foods yang bervariasi. Jadi jangan cuma makan misalnya ada ayam doang gitu. Tapi ayam, ada ikannya, ada sapinya. Oke, ada daging-daging lainnya juga, ada telur, ada susu, sayurannya juga gitu, dikombinasiin macam-macam. Grainsnya juga nasi, karena nasi merah kalau misalnya mau ya, nasi putih, kadang-kadang beli ubi dan lain sebagainya. Buah-buahannya juga divariasiin. Semakin banyak variasinya, semakin bagus juga, lebih diverse juga variasi dari bakteri usus kita. Selain itu kita kasih makanannya dia, yaitu prebiotik tadi. Kita kasih prebiotik yang banyak, yang bagus, yang oke. Ya serat-seratan, sayur-sayuran dari buah-buahan, psyllium husk yang aku bilang tadi. Jadi itu yang akan membantu bakteri kita itu untuk cultivate better di dalam gitu, sehingga dia juga bermanfaat untuk tubuh kita. Baik. Kalau untuk orang yang lagi diet nih dok, tiba-tiba karena dokter menyinggung nasi merah, aku Ya, keingat ke sana. Sekarang kan pilihan nasi banyak banget ya dok. Oke. Mulai dari nasi merah, nasi putih, nasi hitam, terus ada juga sekarang nasi porang. Jadi beragam sekali. Kalau memang untuk yang tujuannya ingin diet dok, apakah memang nasi merah tetap jadi pilihan yang direkomendasikan? Kadang kita makan sesuatu gitu ya, kita untuk fat loss, weight loss, ujung-ujungnya memang tergantung ke kalorinya. Tapi not everything is about the calories too. Jadi contohnya kayak nasi putih sama nasi merah, sebenarnya kalorinya mirip.
nggak beda jauh gitu. Nasi putih sama nasi merah itu per 100 gramnya sekitar 140-160 kalori. Mirip Oke, sebenarnya. oke. Tapi perbedaannya adalah nasi merah dia punya serat yang sedikit lebih tinggi. Jadi kayak Oh. 1 gram, kalau nasi putih itu kayak nggak ada serat sama sekali. Nasi merah tuh kayak masih ada sekitar 1 gram lah gitu. Ya ada trace minerals sedikit, vitamin sedikit juga di situ. Tapi yang menurutku jadi kelebihan sedikit ya nasi merah ya untuk orang yang mau diet adalah mereka rasanya, teksturnya dan lain sebagainya. Jadi ketika kita makan nasi merah sama nih 200 gram sama 200 gram, menurutku kalau aku pribadi ya, aku akan jauh lebih mudah kenyang makan yang nasi merah daripada yang nasi putih. Sedangkan yang nasi putih jadi kayak pingin nambah lagi. Kayak 200 gram nih kurang nih gitu. Iya. Apalagi makan sama sambel, makan sama kerupuk balado gitu kan kayak pingin makan lebih banyak gitu ya. Tapi kalau nasi merah kayak udah cukup gitu. Ada rasa eneknya gitu. Nah, jadi nasi merah punya kelebihan di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa enjoy makan nasi merah gitu ya, mau tetap makan nasi putih aja, juga nggak masalah. Tapi ya teman-teman harus bisa portion control itu. Betul. Jadi mungkin nasi putihnya secukupnya, tapi ditambahin kayak ada sayur-sayurannya, tambahin protein yang cukup juga, itu yang akan membantu. Jadi supaya kalorinya terjaga. Jadi nggak harus nasi merah ataupun nasi-nasi lainnya, tapi ya belajar portionnya juga sebenarnya gitu. Zaman sekarang, masa sih masih naruh kunci di bawah pot bunga, di bawah kesetan, di bawah sepatu? Udah ketinggalan zaman, pakai fingerprint dong. Pernah kebayang juga nggak punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri? Semua itu bisa kejadian kalau kamu pakai Bardi Smart Home. Bardi itu adalah brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih canggih tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari handphone, dan yang paling penting nih, harganya masih masuk akal dibanding brand smart home lainnya. Misalnya lampu pintar Bardi. Kamu bisa atur warna, kecerahan, sampai jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka pakai fingerprint, pin, kartu, atau aplikasi. Jadi nggak perlu takut lagi kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time dari mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, bahkan bisa kasih notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dari semua perangkat ini, kamu bisa kontrol lewat satu aplikasi. Dari lampu, kamera, sampai colokan smart plug, semuanya bisa nyala atau mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa kayak rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu mulai dari sekarang. Membayangkan tadi dokter bilang makannya pakai sambal, terus Nah, pakai enak tuh. keripik, belum Bener. lagi minumnya air dingin. Mau nanya soal mitos air dingin nih dok, banyak banget kan yang beredar. Ada yang bilang bikin gemuk lah, terus batuk, terus ganggu pencernaan. Ya. Kalau dari sisi medis, yang mana yang fakta, yang mana yang mitos dok? Oke, kalau sebenarnya air dingin itu terlalu banyak bad raps ya, air dingin, air es gitu ya. Yang sebenarnya ya nggak ada masalah sama sekali kok dalam mengkonsumsinya. Secara suhu dan lain sebagainya juga tubuh tuh dia bisa menormalisasikan hal tersebut gitu. Kembali sebenarnya ke kenyamanan. Jadi contohnya kemarin lagi nggak enak badan nih, agak sakit kepala, tenggorokan lain nggak enak, pencernaan juga kurang enak gitu ya. Ya aku nggak maksain minum air es gitu. Ya aku akan lebih milih air anget, kita pilih yang agak ada jahenya sedikit gitu ya. Faktor U kayaknya udah agak tua ya. Jadi akan ngejar ke arah sana. Tapi di luar waktu itu ya sehari-harinya aku selalu akan minum air es. Bahkan ketika lagi flu dan lain sebagainya ya. Kalau tenggorokannya nggak sakit gitu ya, ya udah aku tetap minum air es aja, nggak masalah sama sekali gitu. Jadi itu kembali ke kenyamanan seseorang untuk minum. Karena kadang-kadang ada orang yang kayak dipaksa untuk minum air hangat, jadinya dia malah nggak suka minum sama sekali gitu. Itu juga problem lagi yang baru. Dan nggak harus air es juga, air dingin juga kan suhunya kan kita bisa atur ya dengan esnya. Dan problemnya sebenarnya lebih ke arah satu lagi itu adalah es batunya. Es batunya dari es batu mana? Ini sesuatu yang aku lebih concern lagi sekarang ya, karena sering banget minum air es ya. Jadi kalau di rumah tentu kita bikin sendiri ya dengan air yang sudah mateng yang udah jelas memang air minum. Tapi kalau di luar, aku akan lihat ini tempatnya higienis apa enggak. Aku mau lihat ini es batunya yang
gimana nih. Es batunya menyentuh aspal atau Nah, tidak? ada begitunya nggak nih? Kontainernya, nggak, kayaknya nggak nyampe nih barang nih. Jadi kayak kurang nih gitu. Dan terus ada kayak melihat bagaimana mereka handle es batunya. Habis pegang duit terus ambil es batu, Ya. masuk es teh. Itu juga udah kayak. Jadi kadang-kadang kalau di luar, di tempat yang mungkin aku agak kayak enggak deh gitu. Aku lebih pilih air mineral dingin misalnya. Tapi kalau misalnya bisa dipercaya aku minum. Nah, problemnya adalah karena kita nggak mikirin ke situ. Ya udah pesen aja gitu, es Iya. teh gitu, di mana es jeruk misalnya gimana gitu. Bukan masalah di dinginnya, tapi di higienitas, di kebersihan dari es batunya. Itu yang harus diperhatikan. Iya sih benar. Benar. Jadi dulu banyak sekali saya dibodohi ya dok ya. Aha. Yang bilang kalau minum air es nanti kamu tuh lemaknya ikut membeku dalam badan kamu. Jadi gemuk. Oke, terima kasih pencerahannya. Ini juga saya rasakan dok dari pengalaman pribadi. Waktu kecil tuh saya dibilang kecil nggak juga sih. Waktu masih sekolah lah. Saya Oke. tuh pernah ketulangan dok. Ketulangan. Ketulangan maksudnya adalah tertelan tulang ikan. Oke. Nah, dan itu sebelum-sebelumnya itu sudah sempat, cuman mungkin karena tulang ikannya masih kecil, jadi cepat larut atau turun gitu dok. Nah, di waktu ini tulangnya itu benar-benar melintang posisinya di Oke. tenggorokan. Kelihatan ya berarti ya? Iya, waktu saya menjulurkan lidah terlihat dia kelihatan ya. melintang gitu Oke, dok. Dan itu rasanya perih sekali, Oke. tidak nyaman. Oke. Jadi kan banyak mitos juga yang beredar nih dok. Ya. Lo makan nasi dikepal, terus lo telan supaya Oke. dia mungkin Ikut turun ke dalam ya, logiknya membantu dia ya. Oke. ikut turun. Aha. Sama kayak makan pisang katanya. Oke. Terus juga minum air gitu, minum Oke. air yang banyak gitu. Nah ini kan suatu kondisi di mana cukup serba salah dok. Mau Ya, ke ya, dokter ya. ini kayaknya Kayaknya cuma ketulangan kayak ya, cuma remeh ketulangan banget nih. gitu. Ketawain nih Apakah gitu. perlu ke dokter? Tapi kalau nggak segera diselesaikan, itu cukup mengganggu mobilitas Tersiksa sehari-hari dok. juga, takut juga ya ini ke arah Betul. mana ya gitu. Dokter ada tips nggak kalau itu seandainya terjadi? Oke, jadi sebenarnya nggak perlu maksudnya makan nasi atau apa dan pisang dan lain sebagainya untuk memaksa dia untuk turun gitu ya. Karena yang kita takutin adalah, ya syukur-syukur kalau turun gitu ya. Terus habis itu bisa dissolve gitu ya di dalamnya. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya dia malah nambah nyangkut atau misalnya dia merobek lapisannya di situ dan lain sebagainya, atau mungkin dia ke arah mana kita nggak pernah tahu gitu ya. Itu akan jadi lebih berbahaya sebenarnya. Jadi tergantung kasusnya juga, tergantung liatnya juga. Tapi kalau misalnya udah kelihatan, sebenarnya nggak ada masalah untuk kayak ke IGD untuk dibantu diambil, maksudnya diambil secara mudah dengan pinset aja oleh dokter. Dan itu maksudnya nggak akan diketawain atau gimana gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang remeh. Maksudnya kesehatan seseorang itu kan juga penting ya, ketenangannya dia juga gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang remeh juga. Dulu di puskesmas juga pernah nemu juga pasien yang seperti itu juga, anak kecil sih terutama ya. Kalau misalnya udah dewasa mungkin bisa sedikit lebih tenang ya, lebih santai ya gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan dia lebih heboh dan lain Iya. sebagainya, kita takut ya. Jadi akhirnya dibawa ke puskesmas pada saat itu, ya udah kita ambil aja gitu dengan menggunakan pinset gitu, jelas gampang. Walaupun sebenarnya mungkin dia bisa dengan sendirinya turun juga ya. Maksudnya kan kita tenggorokan dan sebagainya ada pergerakannya, dia bisa turun dengan sendirinya juga. Tapi kalau memang dia nggak turun-turun, habis itu juga kita kelihatan jelas, habis itu juga memang ada nyeri dan lain sebagainya, ya nggak ada salahnya kok untuk ke dokter untuk cek gitu. Oke. Waktu dokter pernah di klinik juga, terus di rumah sakit ketemu berbagai banyak pasien gitu dengan keluhan yang unik-unik gitu dok. Mungkin bisa sharing juga ke Pipers kayak pengalaman dokter yang wah kayaknya menarik banget nih, either dari masalah yang dibawa atau cara penanganannya. Boleh sharing sedikit nggak dok? eh Salah satu yang cukup membekas itu mungkin yang kebawa aku sampai sekarang juga gitu ya. Jadi pada saat itu ada kayak pasien, dia datang gitu ya, wanita gitu, usia sekitar 30-40-an gitu ya. Dia konsultasi hasil labnya dan lain sebagainya gitu ya. Problemnya ketika kita cek berat badannya, lingkar pinggang dan lain sebagainya, jelas she is obese gitu. Maksudnya Oke. lebih tinggi berat badannya. Terus pada saat itu ya saya jelasin gitu, maksudnya kayak problemnya lu harus nurunin berat badan nih, lu harus ini nih dan lain sebagainya. Beliau menerimanya dengan sensitif, jadi kayak nggak menerima gitu, Oke. jadi agak marah gitu loh, kayak nggak perlu, kayak maksudnya kayak intonasinya ke arah sana, maksudnya kayak gue datang cuma untuk Defensif. ngecek doang, lu kasih gue obat dan lain sebagainya, I will go on gitu. Tapi em,
Jadi agak defensif terhadap ini. Padahal maksudnya kayak kita ngomongin tentang masalah ini, memang akarnya adalah ya kita harus menurunkan berat badannya. Kita harus melakukan program fat loss untuk membantu dia nurunin berat badan dan lain sebagainya. Problemnya dari situ. Oke, obat-obatan bisa membantu lu untuk waktu ini, tapi jangka panjangnya lu harus turunin berat badan gitu. Dan mungkin ya pada saat itu masih naif juga ya, masih baru juga gitu ya. Kayak merasa ada melakukan kesalahan. Yeah. Clearly she's not happy gitu ya. Cuman kayak masih agak kayak, oh kenapa ya gitu. Jadi agak-agak sedikit itu. Tapi dari situ aku belajar bahwa dalam menyampaikan sesuatu ya, maksudnya sesuatu yang kayak di konsultasi dokter, dianya datang ke aku dan aku memberikan saran gitu ya. Itu juga bisa ada situasi yang seperti ini. Bukan di sosial media ya. Kalau sosial media kan maksudnya sekarang banyak yang kayak turunin berat badan lu, gendut lu dan lain sebagainya, atau mungkin unsolicited advice gitu lagi kumpul keluarga terus kayak lu gendutan sih sekarang kayak gitu-gitu loh. Ini enggak, ini kan di konteks di praktek Anda datang dengan masalah, saya memberikan saran dan mereka masih bisa defensif gitu. Jadi itu juga yang aku pelajari untuk kayak harus lebih baik dalam apa ya, mengkomunikasikan hal ini. Betul. Gitu ya. Dan maksudnya ada orang yang mungkin nggak nyalahin si mbaknya juga sama sekali ya, karena maksudnya semua orang kan beda ya. Betul. Jadi mungkin dia sensitif terhadap hal ini dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin pada saat itu ya mungkin agak sedikit salah ngomong aja. Itu sesuatu yang aku agak lumayan keinget Jadi juga bahan sih. pembelajaran Bener, juga ya. dari pembelajaran. Bener. Mungkin ada beberapa ini juga dok, beredar juga info-info yang bilang kalau wanita itu lebih sensitif ditanya berat badan dibanding ditanya umur. Ya, Maybe. harusnya Maybe ya. mungkin banyak termasuk yang itu. Ya, jadi ya begitulah. Maksudnya kadang ya laki-laki juga ya, laki-laki juga ada poin sensitifnya gitu ya, trigger pointnya seseorang kan beda-beda kan semuanya. Ya mungkin pada saat itu pas ke trigger pointnya ini, dan mungkin pas itu penyampaianku juga mungkin kurang enak gitu ya, mungkin ke dianya ya, who knows ya. Jadi bahan pembelajaran aja sih. Oke, baik. Aku juga pengen nanya soal GERD nih dok. Kayaknya sekarang penyakit GERD tuh di mana-mana banget. Oke. Kayak lingkungan pertemananku pun ada beberapa orang yang ke UGD itu udah hari-hari gitu loh dok. Iya. Parah banget sekarang. Iya. Nah terus ini tuh apakah penyakit gaya hidup kah dok? Untuk anak muda, karena sekarang banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang merasakan itu. Iya, ya ke arah gaya hidup sih sebenarnya ya. Dan GERD itu sebenarnya ya harus didiagnose juga sama dokter juga, spesialis penyakit dalam boleh. Jadi untuk diagnose benar dia GERD bener apa enggak, terus causesnya apa gitu. Itu harus dicari tahu lebih dalam. Triggernya apa sih dok? Banyak sih sebenarnya ya. Salah satunya stres. Stres itu bisa membantu. Oh, Bukan membantu, sorry. Stres itu bisa meningkatkan Memancing. juga. Nah, jadi meningkat asam lambung, habis itu juga ada ini kelemahan di sphincternya ini juga, yang maksudnya dari awal memang ada kelemahan dari sphincternya itu juga, dari makanannya juga. Jadi solusinya biasanya kalau kita ngomongin tentang permasalahan di lambung gitu ya, yang nomor satu selalu aku saranin adalah teman-teman yang punya masalah lambung, dan ternyata banyak sekali loh ya, banyak sekali yang punya masalah lambung. Iya. Nomor satu itu adalah makan dengan jam yang teratur. Jadi jangan misalnya kayak hari ini makan jam 12 siang, besok tiba-tiba Jam 3 nanti dulu deh jam 3 gitu. Atau misalnya hari ini pagi sarapan terus tiba-tiba besok enggak. Pagi misalnya ada sarapan nasi uduk, tiba-tiba americano gitu. Yang berubah-berubah, yang sporadik, yang enggak jelas gitu. Makan dengan jadwal jam yang lebih teratur. Enggak harus kayak misalnya jam 12 tet makan gitu, enggak. 11.50, 12.20 pun masih oke kalau menurutku, 12.30 gitu ya. Tapi maksudnya ada range-nya gitu di sekitar jam tersebut. Oke. Dengan kita belajar makan lebih teratur jamnya, kita juga lebih mengenal tubuh kita. Jadi kita jadi lebih tahu kayak, kok udah mulai lapar ya? Kok kayaknya gue udah kenyang ya? Itu belajarnya itu sebenarnya dari jam makan yang lebih teratur. Ketika kita makannya nggak berurutan, nggak beraturan sama sekali gitu ya, kita nggak ngenalin signal-signal tubuh kita. Jadi makan dengan jam yang lebih teratur dan sesuaikan. Nggak harus selalu dengan makan pagi. Teman-teman mungkin ada yang lebih cocok intermittent fasting gitu ya, mau makannya mulai dari siang atau jam 11, ya monggo silakan kalau misalnya teman-teman nyaman ya dengan itu, boleh. Tapi jam makan yang lebih teratur itu satu. Yang kedua adalah coba hindari makanan-makanan yang terlalu pedas atau terlalu berminyak. Nah, ini kan kombonya. Asam, dok? Asam juga, benar. Asam, thank you. Asam, pedas, dan berminyak. Biasanya yang paling banyak ya
Kalau nggak berpedas banget, ya berminyak banget. Ya seblak-seblakan, bakso-baksoan, makan-makanan yang viral gitu ya, Ya, gorengan pakai cabai rawit gitu ya. betul. Itu semua bisa meningkatkan asam lambung dan menghasilkan masalah di lambung juga. Hmm, Yang ketiga ya kopi sebenarnya, kafein. Kafein itu bisa meningkatkan asam lambung juga di sebagian orang. Ada yang maksudnya kayak aku juga aman banget. Jadi kayak pagi minum kopi langsung kopi hitam gitu, aman, nggak masalah sama sekali di asam lambung. Tapi kayak istriku dia nggak bisa. Jadi kalau minum itu paling masih kopi susu tapi kayak cuman sedikit banget gitu. Karena kalau misalnya dia minum lebih banyak sedikit atau dari brand lain, itu udah langsung kayak udah nggak enak nih. Jadi itu juga berpengaruh ke sebagian orang. Jadi itu juga harus ya coba-coba lah gitu Iya. untuk melihat kafeinnya. Habis itu yang keempat stres terutama. Stres juga sangat berpengaruh. Jadi dengan stres yang lebih tinggi, stres yang naik, otomatis juga asam lambung bisa meningkat juga. Jadi juga mempengaruhi waktu tidur, obesitas ya. Jadi dengan berat badan yang lebih tinggi itu juga mempengaruhi asam lambung juga, bisa meningkatkan GERD juga resikonya. Jadi itu yang biasanya aku selalu tanamin adalah bahwa gak ada gunanya kayak kita kasih obat terus, karena obat itu cuma bantu sementara Iya. doang. Kalau kita nggak perbaiki semuanya, ya susah. Ujung-ujungnya lu bakal balik lagi untuk obat ke IGD lagi, Iya ke IGD dok. lagi buat apa gitu. Oke. Sebagai penutup, mungkin dokter bisa ngasih rekomendasi Oke. superfood ataupun mungkin buah-buahan yang selama ini di underestimate, Aha. yang ternyata mungkin dari segi nutrisinya oke banget gitu dok. Eh, kok yang kepikiran cuma produk sendiri ya, nggak boleh ya? Boleh boleh, Jangan, silakan jangan. dipromosikan. Nggak apa-apa. Kalau aku sendiri karena protein itu kalau aku tuh udah lumayan gampang ya untuk konsumsi ya sehari-harinya seperti aku ceritain ya. Jadi udah dari lama gitu lah protein. Di sebagian orang memang menurutku beberapa tahun lalu at least ya protein itu konsumsinya sedikit. Tapi sekarang kayaknya orang-orang udah lebih mulai melek lah ya ke arah sana gitu ya. Terutama kayak generasi milenial ke bawah itu Ya. udah mulai melek nih. Protein itu penting gitu. Tapi untuk kayak orang tuanya mungkin masih ada ketakutan sedikit kadang-kadang terhadap protein. Kayak emang boleh ya makan daging sebanyak ini gitu. Emang nggak apa-apa, emang nggak kolesterol gitu ya. Nah protein salah satu yang menurutku penting banget untuk dipenuhin kebutuhannya sehari-hari. Jadi protein itu sendiri ada banyak ya. Ya. Dari susu bisa, dari daging-dagingan, telur, tahu, tempe, putih telur, whey protein juga. Dan semuanya itu bagus itu untuk membantu tubuh kita. Itu protein. Ya jadi sekarang sih udah mulai naik lah ya trennya ya. Sekarang mungkin udah mulai naik, udah lebih oke. Kalau yang sekarang lebih di underestimate mungkin dari serat tersebut, fiber itu juga. Kadang-kadang kita melihat fiber itu masih kayak fiber itu untuk kayak nurunin berat badan kan. Fiber itu buat detox kan. Padahal nggak, fiber serat itu adalah kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jadi nggak cuma orang diet yang perlu mengkonsumsi serat gitu. Semua orang itu butuh serat sebenarnya untuk usus kita dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang seratnya itu makan sayur sih, Iya. tapi digoreng kayak Nah, kol bener. goreng, jukut Jukut goreng. goreng. Ya sekarang lagi innya jukut goreng Iya. ya. Iya benar. Nah jadi ya sayurnya pun sebenarnya nggak yang sebanyak itu gitu loh. Dan kita sebenarnya butuh sayur cukup banyak juga gitu dalam satu portionnya gitu ya. Dan ya makanya aku bilang tadi ada kesulitan dan lain sebagainya. Aku juga ya makanya akhirnya aku bikin produk itu tersebut itu untuk membantu. Dan itu salah satu yang cukup di underestimate. Padahal itu juga cukup penting juga. Triknya ya sebenarnya meal prep. Kalau misalnya untuk sayurannya buah-buahannya siapin dulu sayur-sayurannya, buy in a batch, beli yang agak banyak, potong-potong dulu misalnya dimasukin dalam freezer, pas mau pakai misalnya tinggal bisa bikin smoothies misalnya gitu. Kalau buah-buahan aku paling favorit sih pasti udah pepaya, semangka, buah naga, itu udah kalorinya juga rendah, habis itu juga enak rasanya, seratnya juga ada, Ekonomis juga. iya ekonomis juga, local, buah-buahan lokal harusnya ya, pepaya lokal nggak sih? Iya, Iya lokal, ada kok. pepaya, semangka, buah naga itu juga lokal gitu ya. Jadi ya enak aja gitu, udah potong, siapin dalam kulkas, taruh aja, tiap kali mau nyemil, kadang-kadang kita suka ya, jam-jam 3, jam 4 kan nyemil apa ya gitu ya. Jam-jam kritis tuh dok. Nah, buka kulkas, udah ada buah ini. Ya udah deh buah aja deh gitu. Ya udah kita makan gitu. Nah, itu membantu kita juga gitu. Selain dari seratnya ya juga untuk kayak membantu kita menjaga kalori intake sehari-hari juga. Oke baik. Lalu kenapa sekarang itu burnout dok? Kebanyakan itu menyerang anak-anak muda 20-30 tahun. Oke. Terus penyakit-penyakit yang dulu tuh konotasinya bapak-bapak, udah menyerang anak-anak muda, pegal linu, gampang capek. Apakah generasi sekarang itu memang lebih lemah atau justru tekanan yang lebih tinggi?
Ini kayaknya udah masuk ke arah psikologi nih aku nggak bisa ngomong banyak ya. Tapi kalau melihat dari secara tren aja gitu ya. Ini jangan melihat aku sebagai dokter ya. Maksudnya ini kita lihat sebagai bapak-bapak yang penggiat sosial media gitu ya. Sebagai bapak-bapak penggiat sosial media, menurutku karena mungkin kayak zaman di atas, aku milenial ya. Berarti zaman di atasku itu apa ya berarti ya? Gen X ya berarti ya. Gen X. Boomers, oh enggak dong kalau boomers. Gen X dulu baru boomers kayaknya ya. Kayaknya laki-lakinya lebih banyak tidak bercerita saja gitu. Jadi lebih tidak banyak komplain aja gitu. Ini satu yang pengamatan ya aku obrolin juga sama teman-temanku ya, kebetulan milenial semua juga. Kayak papa-papa kita kayaknya jarang cerita gitu Iya ya. sih, Kesulitannya, betul. ngobrolnya dan lain sebagainya itu jarang. Kayak mereka ada permasalahan apa di kerjanya dan lain sebagainya. Mereka ya udah terima aja gitu, pulang aja gitu, ya udah penting gua kerja gitu. Aku menurutku gitu ya. Tapi di generasi kita millennials di bawahnya ada kebiasaan untuk lebih banyak bercerita kayaknya ya, lebih banyak bercerita. Ada platformnya juga mungkin di Betul. sosial media dan lain sebagainya ya. Jadi akhirnya ya mungkin kelihatannya kayak lebih ini mungkin ya dari segi ibu-ibunya juga ya, dulu juga kan ya bekerja dan lain sebagainya. Tapi secara general mungkin karena sudah lebih banyak apa ya, lebih banyak platform untuk bercerita dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak kelihatan pegel-pegel dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak kita, ibu-ibu kita juga mungkin juga merasakan seperti itu, tapi mereka nggak cerita. Mungkin juga karena aktivitas fisik, we don't know. Mungkin sekarang juga udah banyak kemudahannya. Kayak dulu mau kemana-mana, ya mungkin harus ada jalan kakinya dikit, harus naik motor. Kayak sekarang ya udah mau pesan Grab, pesan Gojek, kita tinggal di depan langsung tek udah jalan aja gitu kan, gampang banget sekarang. Mau beli makanan juga kita nggak perlu pergi ke warungnya buat beli, kita tinggal pesan aja udah datang makanannya. Jadi hal-hal seperti itu, kemudahan-kemudahan seperti itu juga mungkin membuat kita ya hidup lebih sedentary, hidup lebih mager-mageran, dan itu juga yang mungkin bisa menyebabkan permasalahan dari kesehatan. Ya workload-nya juga mungkin berbeda ya, mungkin Iya. sekarang workload-nya juga lebih banyak. Anak-anak muda kalau zaman dulu mungkin kayak kerja satu barang doang udah cukup gitu, kerja satu pekerjaan mungkin udah ya udah sip settle gitu, gaji, KPR semuanya aman. Mungkin sekarang nggak cukup, mungkin sekarang kita harus side hustle misalnya, Iya. kerjanya lebih banyak lagi, harus ambil job ini, harus ambil side gigs ini. Jadi ya mungkin lebih capek juga, kita juga nggak pernah tahu sih. Sekarang lebih banyak wadah untuk bercerita sih dok, aku Betul, setuju. betul, betul, betul. 2026 gimana kalau fokusnya lebih sehat ya Vipers? Tubuh kita nggak pernah bohong, tinggal kitanya aja nih mau mendengarkan atau enggak. Yes. Dokter Dion terima kasih banyak Thank you so ngobrol-ngobrolnya, much. ilmunya, Iya, sharingnya sama-sama. Terima di kasih Vip kembali. Talk. Vipers juga terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Talk soon ya. Bye for now.